Tani Lovers, Anda menyaksikan Kabar Tani bersama saya Adi Wiranata. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memimpin rangkaian pertemuan AMAF ke-43 secara virtual yang diikuti oleh seluruh Menteri Pertanian negara-negara ASEAN dan ASEAN Plus 3 yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Lantas seperti apa komitmen bersama para Menteri AMAF dalam usaha pencapaian target dan rencana strategis di kawasan ASEAN? Pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat datang kepada Yang Mulia para Menteri Pertanian dan Kehutanan se-ASEAN, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN yang terhormat, dan seluruh delegasi dan dari negara anggota ASEAN pada pertemuan AMAF ke-43 yang kita laksanakan secara virtual hari ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selaku Chairman ASEAN Minister Meeting on Agriculture and Forestry atau AMAF memimpin rangkaian pertemuan AMAF ke-43 secara virtual 27 Oktober 2021 yang diikuti oleh seluruh menteri dan atau wakil menteri pertanian negara-negara ASEAN dan ASEAN Plus 3 yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Secara umum, rangkaian pertemuan AMAF ke-43 membahas perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai kelompok kerja teknis di bawah AMAF, di mana salah satunya adalah implementasi dari kerangka kerja ASEAN untuk mendukung para petani, produsen skala kecil, koperasi, serta UMKM dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga mampu memenuhi standar permintaan dan kompetisi di pasar global. Ditemui usai acara, Mentan mengatakan pentingnya komitmen bersama dari para Menteri AMAF dalam pencapaian target ASEAN Comprehensive Recovery Framework atau ACRF yang menjadi rencana langkah strategis dalam upaya pemulihan ekonomi pandemi COVID-19 melalui penguatan ketahanan pangan, keamanan pangan, dan gizi kawasan ASEAN. Ya, baru saja kita lakukan meeting se-ASEAN yang disingkat AMAF Plus 3, dan tentu saja ini berkait dengan upaya-upaya kerjasama se-ASEAN plus 3 negara lainnya yaitu Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang telah mendampingi kita dalam rangka upaya mengakselerasi pertanian dan ketahanan pangan, termasuk dengan berbagai masalah-masalah yang terkait dengan upaya kita dalam pengamanan ketahanan pangan di negara ASEAN secara menyeluruh menghadapi COVID yang ada. Pertemuan sangat efektif, semua menteri menyampaikan berbagai langkah dan tantangan-tantangan yang hampir terasa pada semua sektor. Pada semua negara kita menghadapi tantangan COVID yang luar biasa. Dan semua negara mengatakan bahwa hanya pertanian yang menjadi kekuatan yang paling dasar untuk kemudian secara bertahap mulai pulih dari COVID yang ada, khususnya di bidang ekonomi. COVID belum selesai, tetapi kita berharap akselerasi pertanian minimal tetap bisa kita pertahankan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi yang ada di ASEAN, dan itu yang telah kita capai hari ini. Selanjutnya, Mentan mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan pemanfaatan hubungan dengan mitra kerja dialog ASEAN seperti ASEAN Plus 3, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam upaya pemenuhan capaian dimaksud. Salah satunya melalui optimalisasi peran ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve sebagai bentuk komitmen mekanisme mendukung ketahanan pangan di kawasan ASEAN, khususnya dalam situasi darurat seperti bencana alam dan pandemi COVID-19. Saya memimpin mulai dari pagi dan sampai sore, dan di sore ini 3 negara pendamping kita, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, menyampaikan komitmen yang sangat serius bahwa ASEAN sangat penting untuk menjadi kekuatan menghadirkan dunia makin damai dan memiliki kemampuan ketahanan pangan yang cukup. Saya kira itu yang penting. Demikianlah Kabar Tani edisi hari ini. Saya Adi Wiranata mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.